Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, topik kita kali ini adalah apakah perangkat desa bisa dimutasi jabatan di lingkungan pemerintahan desa. Misalnya, dari sekdes ke kadus, kadus ke kasih, kasih ke kaur, dan seterusnya. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, terkait dengan pemutasian atau rolling jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan desa, hal itu telah diatur di dalam pasal 7 ayat 4 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dikatakan pemutasian jabatan atau rolling jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan desa dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa. Baik kekosongan terjadi karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, dan atau kekosongan terjadi karena telah diberhentikan. Nah, akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana jika misalnya dilakukan pemutasian atau rolling jabatan sementara belum mengalami kekosongan jabatan perangkat desa. Misalnya, kepala desa merotasi sekdes ke kadus, kadus ke kasih, kasih ke kaur, dan seterusnya. Nah, secara eksplisit memang belum ada ketentuan yang mengatur demikian. Nah, akan tetapi demi kebaikan, maka sah-sah saja kepala desa melakukan pemutasian untuk menunjang program serta visi dan misinya kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Akan tetapi, sebelum dilakukan pemutasian, alangkah lebih baiknya diajak musyawarah terlebih dahulu, karena barangkali tidak memiliki kemampuan atau keahlian di jabatan yang berbeda. Karena seperti kita ketahui, pengisian jabatan perangkat desa itu telah ditentukan pada saat pencalonan sebagai perangkat desa. Nah, maka tentu mereka mengisi jabatan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, makanya penting untuk diajak musyawarah terlebih dahulu. Atau juga kemudian dilakukan dengan cara uji kompetensi di antara perangkat desa itu sendiri. Sebagai contoh, kepala desa membutuhkan seorang sekretaris yang profesional misalnya, yang memiliki kemampuan di bidang pengadministrasian. Atau juga kemudian kepala desa membutuhkan seorang kaur keuangan yang juga profesional misalnya, yang memiliki kemampuan di bidang keuangan dan di bidang perbendaharaan. Maka saya kira jauh lebih baik ya dilakukan uji kompetensi di antara perangkat desa itu sendiri, agar setiap jabatan perangkat desa itu diisi sesuai kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.